Putin memasuki fase tekanan brutal pada hari Selasa 9 Juni 2026 yang coba disembunyikan Moskow, namun kenyataannya terlihat di dalam Rusia sendiri. Ukraina baru saja meraih kemenangan yang mengesankan dengan menyerang beberapa target strategis di dalam Rusia, sementara Kremlin mencoba membalas dengan gelombang drone dan rudal ke kota-kota Ukraina. Itu terjadi dalam ledakan di Belgorod, kebakaran di dekat Sankt Petersburg, serangan terhadap infrastruktur minyak, drone yang menargetkan lokomotif militer, dan teknologi baru untuk menjatuhkan Shahed. Sebelum mereka mencapai kota-kota, Rusia masih memiliki kekuatan untuk menimbulkan rasa sakit, dan hal itu ditunjukkan dalam serangan terhadap Kharkiv dan Surif. Tetapi perbedaannya sekarang adalah Putin sudah tidak bisa lagi menjaga perang tetap jauh dari rumahnya sendiri. Moskow menyalakan kepanikan. Dengan gelombang udara baru, pada saat yang sama melihat Ukraina maju dalam pertahanan udara, menekan logistik Rusia, dan membuka jalan politik di Uni Eropa. Perang yang ingin diubah Putin menjadi perang kelelahan melawan Kiev, kini kembali menjadi tekanan di dalam wilayah Rusia sendiri, sesuatu yang coba disembunyikan Putin. Mengapa Moskow kehilangan kedalaman? Bagaimana Ukraina membalikan keadaan di udara dan di garis belakang? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Di wilayah Belgorod, dekat perbatasan dengan Ukraina, sebuah ledakan besar menghantam gudang amunisi dan menyebabkan ledakan sekunder. Tanda bahwa ada material militer yang disimpan di lokasi tersebut. Ketika gudang senjata meledak, amunisi tidak lagi sampai ke garis depan. Logistik harus diatur ulang, dan Moskow harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengganti apa yang hilang. Belgorod telah menjadi simbol tekanan baru dari Ukraina karena perang telah memasuki wilayah yang secara langsung mendukung serangan Rusia. Sankt Petersburg juga muncul di pusat rangkaian peristiwa ini. Laporan menunjukkan adanya ledakan dan kebakaran di area yang terkait dengan kompleks arsenal dengan dugaan keterlibatan bahan kimia dan fasilitas industri yang digunakan dalam rantai militer Rusia. Ketika sebuah struktur seperti ini terbakar, di dekat salah satu etalase utama Rusia, kerusakan tersebut memukul propaganda keamanan yang coba dijual Putin kepada rakyatnya sendiri. Rusia merespons dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan sejak awal invasi skala besar, menyerang kota-kota Ukraina dengan drone dan rudal. Kharkiv dan Churuiv diserang pada malam hari, menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan di wilayah sipil. Di Churuiv, otoritas setempat melaporkan adanya korban setelah serangan rudal. Di Kharkiv, drone serang menghantam beberapa titik di kota. Logika Rusia terus menekan penduduk, melelahkan pertahanan Ukraina, dan mencoba menjual teror sebagai kemenangan militer. Namun, metode ini belum menyelesaikan masalah Putin. Moskow juga sedang mempersiapkan gelombang serangan udara baru. Peringatan di Kiev adalah bahwa Rusia berusaha menggabungkan drone dan rudal untuk ofensif yang lebih besar dalam beberapa hari ke depan, mengulangi taktik untuk membanjiri pertahanan Ukraina. Drone Shahed diluncurkan dalam jumlah besar untuk memaksa Ukraina menghabiskan amunisi, memindahkan tim, dan membuka celah bagi rudal yang lebih berat. Perbedaannya adalah Kiev berkembang dengan cepat. Ini mengubah biaya perang. Disitulah Ukraina membalikkan keadaan di langit. Pertahanan udara Ukraina menggabungkan baterai besar, senjata lama, radar, T-Mobile, drone pencegat, dan perangkat lunak pemandu. Rusia mencoba menang dengan jumlah, tapi Kiev mencoba merespons dengan beradaptasi. Jika teknologi ini berkembang, kawanan Rusia mungkin tetap menakutkan, tetapi mereka akan menghadapi pertahanan yang lebih murah, lebih fleksibel, dan lebih sulit untuk dikalahkan. Poin lain yang menambah bobot politik krisis ini adalah ledakan mobil di Moskow yang melibatkan pejabat tinggi Rusia menurut saluran Rusia dan Ukraina. Nama dan kejadiannya masih dalam penyelidikan, jadi kasus ini harus ditangani dengan hati-hati. Meskipun begitu, dampak politiknya jelas. Ketika tokoh-tokoh dalam struktur militer merasa terancam di ibu kota Rusia sendiri, perang ini memengaruhi psikologis para komandan dan mengguncang rasa aman dari elit militer. Juga beredar informasi tentang kemungkinan serangan Ukraina dengan jet tempur F-16 terhadap sebuah pangkalan udara di dekat Taganrog di wilayah Rostov.
Jika hal ini dikonfirmasi, itu akan menunjukkan keberanian yang lebih besar dari Angkatan Udara Ukraina dan kesulitan Rusia dalam melindungi fasilitas sensitif yang terkait dengan dukungan udara di bagian selatan garis depan. Perang melawan bahan bakar Rusia juga semakin menguat. Kilang Novoshakhtinsk di wilayah Rostov terkena serangan rudal Neptune pada akhir Mei dan Angkatan Laut Ukraina mengonfirmasi kerusakan pada unit-unit penting pemrosesan. Bahan bakar adalah darah logistik. Tank, truk, generator, pesawat, kereta api, dan konvoi bergantung padanya. Ketika kilang, depot minyak, dan stasiun pompa menjadi sasaran, Rusia kehilangan kecepatan dan kemampuan untuk mempertahankan operasi dalam waktu lama. Juru bicara itu sendiri, Dmitry Peskov, mengakui adanya masalah pasokan di beberapa titik di tengah serangan terhadap infrastruktur energi. Kekurangan bahan bakar paling terasa di Crimea yang diduduki dan di wilayah selatan Rusia. Putin ingin menjadikan Crimea sebagai etalase permanen dari aneksasi tersebut. Ukraina berusaha mengubah etalase itu menjadi titik kelemahan. Jalur kereta api juga termasuk dalam paket tersebut. Operator drone Ukraina menyerang sebuah lokomotif di wilayah Bryansk, Rusia, dekat perbatasan Ukraina yang digunakan untuk mengangkut kargo militer. Informasi yang disampaikan oleh sumber Ukraina menyebutkan bahwa ini adalah lokomotif ketiga yang terkena serangan dalam 4 hari terakhir oleh unit drone. Sekarang, sebuah lokomotif yang berhenti bisa menunda pengiriman amunisi, bahan bakar, suku cadang, dan bala bantuan. Ukraina tidak perlu menduduki sebuah kota di Rusia untuk menyebabkan kerusakan. Mereka hanya perlu memutus jalur pasokan yang menuju ke tentara Rusia. Krisis ini juga telah melampaui perbatasan Ukraina. Pesawat tempur Rafale Prancis dalam misi NATO menembak jatuh drone yang memasuki wilayah udara Latvia dari arah Rusia. Otoritas Latvia menganggap kasus ini sebagai ancaman udara. Kejadian ini juga meningkatkan kewaspadaan terhadap meluasnya perang ke perbatasan aliansi. Meskipun ada penjelasan yang melibatkan gangguan elektronik Rusia yang mengalihkan drone, hasilnya tetap saja terjadi penyimpangan dan ketegangan, sehingga NATO terpaksa bertindak di wilayah udara negara anggotanya. Di bidang politik, Kiev membuat kemajuan. Ukraina dan Hungaria mencapai kesepahaman penting mengenai hak-hak minoritas Hungaria di Transkarpatia, membuka jalan untuk melancarkan sebagian negosiasi masuknya Ukraina ke Uni Eropa. Ukraina terus bergerak menuju ke dalam struktur Eropa, sementara Rusia tenggelam dalam perang, sanksi, dan isolasi. Zelensky juga terus melakukan ofensif diplomatik. Dia baru saja kembali dari pembicaraan dengan para pemimpin Eropa, berbicara dengan utusan Amerika Serikat tentang upaya mengakhiri perang dan bertemu dengan Raja Charles III di Inggris. Pertemuan itu sendiri tidak mengubah situasi di medan perang, tetapi memperkuat citra bahwa Kiev terus mendapatkan ruang, dukungan, dan perhatian politik. Rusia masih bisa menyebabkan kehancuran. Serangan terhadap Kharkiv dan Churuiv menunjukkan bahwa Moskow masih memiliki kemampuan untuk meluncurkan drone dan rudal ke wilayah sipil. Dan Ukraina masih bergantung pada lebih banyak pertahanan udara, lebih banyak amunisi, dan lebih banyak dukungan. Namun, gambaran pada hari Selasa ini menunjukkan perubahan penting. Rusia menyerang, tetapi juga terkena serangan di bagian belakang. Ukraina menderita, tetapi terus menekan. Gudang senjata, bahan bakar, rel kereta api, pangkalan, dan diplomasi. Putin memulai perang untuk menundukkan Kiev. Sekarang dia melihat Kiev membawa perang ke titik-titik yang menjadi milik mesin Rusia. Ukraina dalam bahaya, memperkuat serangan terhadap tempat-tempat yang membuat Moskow tetap memiliki kemampuan drone dan rudal. Perbedaannya adalah Ukraina melawan Rusia dengan lebih banyak pertahanan udara, lebih banyak amunisi, dan lebih fokus pada target-target yang benar-benar penting untuk mendapatkan dukungan. Nos alvos que realmente pesam. Namun, situasinya adalah bahan bakar, diplomasi. Ukraina masih berada dalam situasi berbahaya, gudang senjata, pangkalan, diplomasi. Itulah kenyataannya setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan lihat komentar untuk Ukraina dalam situasi berbahaya. Tetapi tetap menekan, rel kereta api, diplomasi. Ukraina. E ao final, dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda... Pertahanan udara, amunisi, dan dukungan.